Saya merasakan bahwa betapa susahnya bapak saya, orang tua om saya, paman saya itu menjadi petani dan menjadi nelayan. Kenapa saya bilang susah? Mereka bekerja pagi ya untuk makan siang, bekerja siang untuk makan malam. Saya tidak merasakan saat itu hadirnya negara gitu ya. Ada pemerintah. Ya itu adalah bagian dari investasi sosial ya. Bahkan ini menjadi jalan kebaikan bagi kita gitu ya. Justru tantangan tuh dari dalam. Dari rumah tangga saya, keluarga, bahwa bahkan di lingkungan saya mengatakan kamu tuh kurang kerjaan. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Syarif Arif Faid. Ya, jadi buat sahabat berdesa dimanapun, salam berdesa. Ya, itu menjadi salam keseharian kami. Saya di Lembaga Strategi Nasional. Saya kebetulan hari ini kedatangan tamu istimewa ini. Saya diajak diskusi ngobrol bagaimana aktivitas saya sehari-hari di dalam berdesa ya. Jadi saya sekali lagi mengucapkan terima kasih dan selamat datang di tempat saya di ini ruang kerja saya yang sederhana, menginkubasi gagasan dan idealisme bagaimana berdesa gitu. Saya aslinya dari Flores, Nusa Tenggara Timur, tepatnya di Desa Reok, Desa Mata Air, Kecamatan Reok, Kabupaten Manggarai, Flores, Nusa Tenggara Timur gitu ya. Dan hari ini saya ada di Jogja, kurang lebih 22 masa 23 tahun di Jogja gitu. Dan hari ini nyantai di rumah ya, setelah kebiasaan rutin pagi jam 4 saya sudah bangun sebelah subuh, kemudian olahraga, sepeda dan jogging, itu biasanya aktivitas rutin setiap hari Minggu. Kalau bicara masa lalu, masa kecil ya, ini memang ada suka dan duka yang menurut saya itu menjadi spirit, bahkan menjadi nilai spiritual bagi saya. Yang semua orang tahu bahwa ketika bicara NTT itu, kalau dosen saya dulu namanya Pak Yosef Ryukaho, NTT itu selalu dia bercandain kita sesama NTT, dia bilang nanti tunggu Tuhan tolong. Jadi karena dianggap ya desa-desanya miskin, terluar, kemudian tertinggal. Dan itu memang fakta empiris memang gitu ya. Hari ini pun NTT masuk dalam, kalau data BPS menyebutkan itu. Nah, masa kecil saya, orang tua saya itu petani. Kemudian ibu saya juga ibu rumah tangga dan juga jualan di pasar hasil-hasil pertanian, komoditi yang seadanya itu. Kemudian sebagai seorang petani, orang keluarga petani, tentu saya ada dalam lingkaran para petani yang kerja sehari-hari ya ke sawah, mencari kayu bakar, kemudian ngurus ternak. Ternak pun itu adalah milik orang, jadi kita hanya merawat ternaknya orang. Sawah pun itu adalah petani penggarap, istilahnya begitu. Nah, masa SD saya habiskan itu ada hidup berkecimpung di dunia desa gitu ya. Nah, di SD selama 6 tahun saya belum memikirkan bahwa persoalan itu tidak sebesar seperti yang saya hadapi hari ini kan begitu ya. Jadi kami di NTT, khususnya di kecamatan saya, di desa saya itu ada 2 musim karena desa saya kan di pesisir gitu ya. Jadi kadang orang tua saya melaut, kalau pas musim kemarau nggak bisa cocok tanam, maka kita melaut menangkap ikan musiman itu ya. 3-4 bulan di laut, kalau musim ombak pindah lagi ke darat untuk bergantian itu. Nah, saya pun sama orang tua itu berpindah-pindah gitu. Jadi kita punya rumah yang di kota di daratnya, kita juga punya rumah di pesisir pantai. Kehidupan seperti itu. Saya merasa baru ngeh itu atau paham itu kemudian ketika SMP. Di sekolah SMP saya merasakan bahwa betapa susahnya bapak saya, orang tua om saya, paman saya itu menjadi petani dan menjadi nelayan. Kenapa saya bilang susah? Mereka bekerja pagi ya untuk makan siang, bekerja siang untuk makan malam. Saya tidak merasakan saat itu hadirnya negara gitu ya. Ada pemerintah yang kemudian mau membantu bagaimana ketika kita kesulitan bibit, dikasih bibit, kesulitan irigasi itu hasil swadaya masyarakat aja, tidak ada ini campur tangan. Apalagi begitu hasil panen juga tidak ada campur tangan pemerintah.
Dan itu saya mulai paham gitu ya ketika SMP. Nah, di mana ketika kami panen bawang merah, lalu kemudian harga bawang merah anjlok, lalu tidak ada yang menolong. Ya, ketika saat itu banyak orang tua keluarga yang tidak bisa lanjutkan sekolah anaknya baik SMA, lalu apalagi mau kuliah karena keterbatasan tadi itu. Jadi istilah saya hari ini dengan masa lalu itu, waktu saat itu adalah warga desa atau saya saat itu adalah life without state. Jadi hidup tanpa negara, tanpa pemerintah. Itu di desa itu. Tetapi proses pembelaan terhadap mengadvokasi diri sendiri itu sudah muncul gitu ya. Jadi tetap ke sawah ya, membantu mencari penghidupan untuk bisa survive itu. SMA orang tua saya mulai mendikte gitu ya, menyampaikan ya kamu harus sekolah, ambil jurusan IPA gitu ya. Kalau harus belajar matematika, IPA, itu biologi segala macam. Karena kamu harus jadi mantri, sekolah perawat gitu ya. Tidak salah memang apa yang menjadi mimpi atau ekspektasi orang tua tadi, karena memang betapa sulitnya kami di desa itu untuk mendapatkan tenaga medis gitu ya. Jadi kami yang petani, yang nelayan, cari pagi makan pagi tadi itu, kemudian ketika sakit itu kan berharap kepada dukun, pada hal-hal yang dukun kalau istilah sana ya, tabib kalau misalnya itu. Itu mimpinya itu saya itu. Orang tua keluarga punya dorongan untuk mengambil satu sisi saja. Jadi kehadiran anak desa bisa kembali itu untuk di sektor kesehatan. Tidak memikirkan. Nah, imajinasi saya saat itu bahwa kami itu punya potensi. Apa yang tidak tumbuh ditanam di desa saya, semua tumbuh. Tapi itu kan hanya by knowledge-nya, pengetahuan orang desa saya itu. SMA, lalu pilihan mau kuliah itu, apalagi datang ke Jogja, itu tidak ada imajinasi, tidak ada gambaran itu ya. Karena dari NTT, Flores ke Jogja itu jauh sekali. Biasanya kita paling mentok kalau desa saya itu ke Makassar. Karena cukup naik perahu sehari semalam sudah sampai. Kalau ke Jawa ini kan sudah lewatin berapa provinsi sudah sampai Jogja. Nah, tapi saya bersyukur pada orang tua saya, kemudian tiba-tiba beliau bilang begini, sudah kamu ke Jawa aja. Pusatnya semua ilmu itu, peradaban itu ada di Jawa katanya begitu. Belajarlah ke Jawa, setelah tuntut ilmu ke Jawa, lalu kemudian kamu bangun desa ini, bangun kampung ini. Itu kata pengantar lah, nasihat dari orang tua saya. Dan dari Reo itu pelabuhan, saya naik kapal kurang 5 malam, 6 hari itu naik kapal laut, yang di dalam kapal laut itu ya muat dengan kerbau, sapi, ya kan ternak kan tempat saya, ke Surabaya. Nah, sampai di Surabaya saya harus ke Jogja nyari kampus gitu ya. Tentu kampus yang ingin saya dapat adalah sesuai dengan pesan orang tua, perawat. Saya masih ingat saat itu. Ada 2 yang direferensikan, sekolah akper terkenal di Jogja itu Panti Rapi sama, saya sebut merek ini ya, Panti Rapi sama Bethesda. Nah, karena keterbatasan ekonomi, karena kampus-kampus itu soal biaya juga, sumbangan dan lain-lain, saya mengalami proses dilematis ya. Mau memenuhi kebutuhan, mau ikut tuntutan orang tua, tapi orang tua saya tidak bisa paksakan kondisi ekonomi sebagai orang desa tadi itu. Ya apalagi mau cari beasiswa nggak ada lah dari pemerintah daerah itu. Itu pengalaman. Nah, di sesi-sesi terakhir saya kira pilihan itu saya baca KR sebenarnya. Dulu masih ada pasar maling di Tugu itu ya, Jalan Mangkubumi. Itu pasar sebelum pindah ke Kelitian itu. Malam duduk di situ, kemudian pagi ada di koran dini saya baca sekolah calon pemimpin daerah, ya, sekolah tinggi pembangunan masyarakat desa. Saya datang sendiri. Kemudian karena nilai Eptanas, dulu kan Eptanas saya dulu di atas rata-rata semua, baik. Kemudian saya mendapat pendaftaran gratis, kemudian biaya potongan kuliah gratis, pembangunan gratis. Itu kemudian saya menganggap, oh ini jalan saya gitu ya, ini jalan saya gitu. Lalu itu posisi kemudian saya ada di Jogja, saya memilih kampus Sekolah Tinggi Pembangunan Masyarakat Desa, APMD itu yang ini. Nah, kuliah pertama menurut saya belum nyambung dengan mimpi saya, soal saya akan membela desa itu. Karena yang dipelajari kan adalah ilmu politik umum, pengantar politik umum itu ya.
saya berpikir bahwa apa cocok bagi saya? Jangan-jangan saya harus kembali ke perawat. Ya, yang profesi kan itu ya, jelas itu bisa nyuntik orang, bisa langsung bantuin warga desa yang sakit misalnya begitu. Tetapi saya ketemu dengan dosen saya, Pak Sutoro Eko, beliau mengatakan, jadi ilmu di kampus itu tidak cukup. Kampus itu hanya 40% katanya, 60% itu ada di luar. Kami yang di kampus itu hanya memberi tools, mahasiswa lah yang mencarinya. Saya ingat betul ya motivasi itu. Lalu beliau mengatakan, tapi kamu harus lakukan 3 hal katanya. Baca, diskusi, dan nulis. Dan itu saya praktekkan. Dan praktis, saya tidak pernah pulang kos. Artinya jam istirahat itu, perpustakaan itu menjadi rutinitas saya. Nah, saya menemukan itu setelah banyak berdiskusi. Ngikut seminar kemana-mana. Oh, saya paham. Kampus ini menjadi alat perjuangan saya untuk menginkubasi intelektual saya sehingga saya punya kontribusi yang sebelumnya desa saya tanpa negara, bagaimana menghadirkan negara di tingkat desa, di tengah rakyat, kemudian dia bisa berkolaborasi membangun desa itu. Itu yang komitmen saya saat itu. Nah, proses itu saya tidak kuliah umum, tidak kuliah seperti biasanya gitu. 2001 kemudian saya belajar organisasi ekstra. Di situ saya kenal dengan saudara-saudara saya secara ideologis di GMNI, saya digembleng di GMNI. Saya berterima kasih para senior-senior saya mengkaderisasi saya. Jadi fondasi imajinasi saya soal desa, lalu kemudian ada intervensi dalam tanda petik, ya gagasan-gagasan idealis yang ideologis soal nasionalisme, marhanisme nyambung di dalam jiwa saya saat itu. Maka saya fokus saat itu. Saya menjadikan GMNI itu adalah kelas kedua, ya institusi kedua untuk menginkubasi ideologinya. Kalau di kampus APMD menginkubasi pengetahuannya. Jadi pengetahuan terus tanpa ideologi menurut saya ini sia-sia. Itu hasil bacaan saya, itu diskusi dengan teman-teman. Saya nulis ya artikel lepas, kemudian bantu ada lomba nulis dia tingkat kampus perguruan tinggi saya ikut gitu ya di koran-koran lokal saat itu. Lalu 2001 juga kemudian saya ditarik oleh salah satu LSM magang saat itu namanya Lapera Indonesia. Nah, karena kenapa saya milih Lapera ini? Saya cari betul LSM yang memang core-nya di desa. Dan saat itu saya temukan di Indonesia, di Jogja itu ada Lapera. Saya mendapatkan banyak hal sekali di situ pengetahuan empiris lapangan. Karena Lapera punya isu saat itu reformasi agraria dan pembaruan desa. Itu gagasan mereka yang mereka advokasi seluruh Indonesia saat itu. Dari Lapera saya belajar banyak hal. Dengan melihat desa saya sebagai psikoanalisis. Mampu nggak saya merubah desa saya? Atau dengan cara apa saya merubah desa saya? Itu yang muncul. Lambat laun, saya berpikir, oh ternyata sempit. Kenapa saya harus memikir desa saya? Itu saat itu. Maka proses inkubasi di Lapera saat itu mendapatkan benefit pengetahuan bagi saya secara ideologis khususnya itu adalah sampai saya menasbihkan diri saat itu bahwa kalau kader GMNI berpikiran mencari ismenya marhainisme hari ini, maka seharusnya kanalnya ada di desa menurut saya. Proses menginkubator diri itu ada di desa itu ya. Tapi narasi ini kan tidak besar. Tidak cukup kuat meyakinkan teman-teman saya bahwa harus berpihak kepada desa. Bahkan teman-teman saya ini kuliahnya di APMD. Tapi tidak banyak yang berpihak terhadap desa, yang memilih jalan itu. Saya ingat betul itu. Jadi ini menjadi gejolak bagi saya, menjadi PR bagi saya. Lalu sisi lain ada tantangan yang sifatnya pragmatis. Karena kalau mau cari kekayaan tidak akan kita dapat di desa. Dalam perspektif itu untuk kehidupan nggak akan bahkan dapat. Kekayaan dalam perspektif material ya. Tetapi dalam perspektif bahwa moralitas, saya kaya di sana. Saya bisa menemukan banyak hal. Itu yang saya sampaikan ke teman-teman. Tapi tetap tidak nyambung menurut saya itu ya. Mereka memahami ya nggak bisa jadi pejabat kalau dampingi desa. Advokasi desa nggak bisa pejabat. Nah ini orientasi yang berbeda, ekspektasi yang berbeda gitu. Tapi itu tidak menyurutkan saya. Gitu ya.
saya datang ke para senior, almarhum Konisley, beberapa tokoh-tokoh senior untuk mendiskusikan itu. Dan saya masih ingat ketika Pak Koni sebagai senior menyampaikan, udah deh Bung, kamu fokus aja di pilihanmu, di jalan yang kamu rintis, dan itu adalah jalan yang sangat mulia. Saya ingat beliau sampaikan begitu, mulia itu. Dan itu memperteguh keyakinan saya itu. Lalu selesai kuliah, saya masih di Lapera. Lalu kemudian mendirikan lembaga strategi nasional karena masih gabung di Lapera. Kemudian sempat membantu di kampus APMD ngajar kurang lebih 3 tahun, hampir 4 tahun ngajar itu. Saya pun belum menemukan kematangan diri gitu ya. Saya merasa ada di kampus sangat minim kontribusi saya gitu loh. Saya seolah ada pada menara gading kalau istilahnya Mas Koni, Pak Koni itu tidak melakukan apa-apa gitu. Lalu dari situ saya mendirikan lembaga strategi nasional. Mendirikan lembaga strategi nasional, mencoba mengajak 1-2 orang teman-teman seperjuangan di GMNI maupun di luar GMNI untuk memikirkan bagaimana kita sama-sama memperjuangkan nasibnya rakyat khususnya desa tadi itu ya. Nah, kenapa saya tidak menyebutkan ada petani nelayannya? Karena desa ini institusi sosial yang di dalamnya ada stakeholder, ada petani, ada buruh tani, nelayan, ada pemuda, ada perempuan dalam. Maka ini menjadi institusi sosial yang kemudian harus kita perjuangkan itu. Maka dari lembaga strategi nasional itu saya mengambil tagline ya. Tagline-nya itu adalah empowering the people, developing the state ya. Lalu hari ini terus gerakan berdesa yang saya lakukan adalah yang membangun desa itu membangun peradaban. Bukan hanya sekedar membangun infrastruktur. Karena benteng terakhir dari desa Republik ini adalah desa itu ya. Itu makanya kerja-kerja itu saya lakukan. Nah, tantangannya memang berat. Karena kita bekerja di desa bukan seperti para corporate bisnis. Dan itu saya hadapi bahkan urusan rumah tangga. Itu saya alami gitu ya. Saya bukan pejabat gitu ya. Lalu ketika berumah tangga, saya harus ngopeni anak istri. Pasti kan gitu ya. Bahkan saat itu saya kuliah juga, lanjut S2 kan begitu. Kemudian juga butuh biaya. Pilihan itu sulit. Ya. Tapi saya meyakini bahwa apa yang saya lakukan untuk membangun desa, untuk membangun peradaban desa akan berbuah manis di akhir kemudian. Dan Tuhan pasti punya cara ya bagaimana menyelesaikan persoalan rumah tangga saya. Soal ekonomi misalnya begitu ya. Itu tantangan. Jadi dengan pendapatan yang tidak seberapa karena datang ke desa kan gratis. Ya, duduk di sana kita harus beli bensin sendiri, ya mengadvokasi mereka, ya gitu. Kemudian persoalan mereka ya itu kan ditransfer ke kita yang ini sementara persoalan rumah tangga kita closing, kita tutup misalnya begitu menyelesaikan masalahnya orang itu. Itu hadapin itu. Nah, justru tantangan tuh dari dalam. Dari rumah tangga saya, keluarga bahwa bahkan di lingkungan saya mengatakan kamu tuh kurang kerjaan, ngapain urus yang itu dari teman-teman dekat. Nah, karena ngapain urus desa? Kenapa kamu tidak meniti karir aja? Ya dosen, lalu kemudian tes PNS, ya, lalu kemudian jadi tenaga ahli, ya seperti yang tadi sampaikan itu. Tapi hati saya katakan tidak gitu ya. Saya tetap keliling Indonesia, hampir semua kabupaten kota sini saya datangi. Ya, dan ada saja jalan, tiba-tiba ada orang undang ke sana, ada kadang yang pulang untuk ngasih itu cuman jagung, cuman telo, itu kebanggaan yang saya lakukan. Nah, itu sejarah singkat ya. Nanti kita bisa kembangkan diskusi. Perjuangan itu kata para senior, para pendahulu kita memang butuh pengorbanan gitu ya. Jadi kadang saya melakukan evaluasi diri ketika teman-teman saya, senior-senior saya mengatakan kamu pilihan yang konyol lah, kamu mengorbankan keluarga, mengurusi desa, ya begitu. Kenapa tidak ngurus-ngurus yang lain? Ya kamu jadi pejabat, jadi karir kan begitu ya. Nah, saya butuh waktu kurang lebih 3-4 tahun menjelaskan ke keluarga kecil saya gitu ya, bahkan keluarga besar, ke istri saya khususnya bahwa apa yang saya lakukan ini ya itu adalah bagian dari investasi sosial ya. Bahkan
ini menjadi jalan kebaikan bagi kita gitu ya, di keluarga. Bahwa betul kita butuh makan, butuh minum kami itu. Kemudian kalau yang dikejar cari itu saya bilang gampang. Saya bilang gitu. Tetapi kemudian kita sebagai sama-sama perantau yang ada di Jogja sini, karena istri saya juga perantau, saya bilang gitu. Maka komunikasi saya adalah kita harus perbanyak sedulur keluarga di Jogja ini ya kayak gitu teman-teman desa. Tentu itu penjelasan tidak rasional bagi dia. Nah, dari situlah kemudian saya muncul ide gitu ya. Ide bahwa hal yang idealisme ini harus ditaruh di rel sendiri. Hal yang berkaitan dengan pragmatisme kebutuhan ekonomi itu harus saya desain di sini, tidak boleh digabungkan saat itu. Maka saya boleh mulai berpikir bisnis. Tapi core bisnis yang saya bangun pertama adalah bisnis knowledge. Itu yang saya lakukan. Dengan mencari segmentasi pasarnya adalah level-level para politisi, birokrat, itu yang saya tawarkan sebagai segmentasi pasar. Apa itu? Di LSN saya bukalah jasa konsultasi. Konsultasi perencanaan, konsultasi regulasi, konsultasi anggaran, nyusun APBD, riset, itu saya lakukan. Itu untuk di teman-teman DPRD, kemudian di ini. Maka dulu saya bikin sekolah lagi parlemen, melatih DPRD. Nah ini kan berbayar nih. Nah proses ini saya kelolakan oleh staf saya yang mengelola ini. Saya jadi narasumber di situ, idenya saya gitu ya. Nah hasil ini saya share, ini subsidi untuk proses advokasi desa. Lalu karena dua core bisnis ini yang menurut saya butuh waktu kan itu ya. Urusan bisnis itu kan harus butuh intensitas itu. Saya selalu komit jangan sampai saya meninggalkan desa. Itu aja saat itu. Jadi mengadvokasi desa. Lalu ketika ini jalan, lalu kemudian dari desa muncul gitu. Munculnya bagaimana? Awalnya kan cuma 1-2 desa yang kita dampingi. Jadi justru mereka bilang, kenapa kami tidak diperlakukan seperti yang pemerintah daerah? Cara core bisnisnya mereka bilang begitu. Dibikinlah pusat-pusat pelatihan gitu. Jadi ada BIMTEK desa dan lain-lain. Itu lakukan itu. Mereka mendorong itu. Nah saya jalankan. Tapi tidak menegasikan proses pendampingannya. Proses itu. Yang berikut adalah dengan melihat saya mengetahui begitu banyak potensi desa, maka saya mengembangkan core bisnis berikutnya. Maka hari ini saya punya 6 perusahaan. Jadi LSN ini sebagai induknya, holdingnya, di bawah tuh ada 5 perusahaan bentuknya CV semua yang bergerak di manufacturing ya, di mesin, perdagangan, ekspor impor, kemudian perdagangan komoditi pertanian itu lakukan. Karena apa? Ini juga berfungsi ketika saya advokasi desa, kemudian untuk mengkapitalisasi potensi mereka masukkan arena pasar. Itu saya lakukan itu. Ini bicara ekonomi tentu. Karena ini pure bicara B2B, business to business. Ketika bicara dengan LSN yang konsepnya dengan desa ini kan civil society ke government ya, ke pemerintahan. Proses kita melakukan pendampingan itu. Nah ini jalan, alhamdulillah kemudian istri saya atau keluarga saya memahami bahwa apa yang saya lakukan ketika bicara mengadvokasi desa, kemudian menjalankan core bisnis ini ya ternyata nyambung, dan itu kemudian memberikan supporting benefit ya bisnis ini. Misalnya saya bekerja sama dengan salah satu industri rumah mesin yang dia memproduksi mesin. Ketika di desa itu butuh mesin apa, kemudian saya bisa mentransformasi pengetahuan dan juga mesinnya. Transaksi jual beli kan itu kan sesuatu yang wajar menurut saya. Dan perlu saya sampaikan juga bahwa LSN itu tidak ada donor asing. Sejak didirikan sampai hari ini saya bahkan menolak ya intervensi atau bantuan dari donor dari lembaga-lembaga internasional ya, itu saya menolak dan saya tidak menggunakan itu ya. Alasannya adalah saya tidak mau gagasannya diintervensi dan dikooptasi, bahkan dieksploitasi. Karena pengalaman masa lalu saya pernah di LSM bahwa kan kita itu kan hanya jadi tukangnya daripada funding, kemudian data-data itu kan diambil mereka, lalu kemudian ya kita hanya mendapatkan residu dari gagasan besar tadi itu. Hanya itu saja gitu ya. Nah itu yang membuat saya bahwa
LSN harus dibesarkan ya dengan cara fundraising yang kemudian tidak melupakan hakikatnya kita melakukan pendampingan. Itu yang saya lakukan gitu. Jadi LSN itu ada dua. LSN sebagai perkumpulan dan LSN sebagai firma atau badan hukum sebagai CV ya corporate gitu. Jadi yang kita lakukan itu ada banyak hal ya. Kalau di desa itu kita melakukan pendampingan, pemetaan, kemudian pemberdayaan ya, edukasi itu kita lakukan di desa itu. Nah, lalu LSN juga punya sekolah parlemen. Jadi kita melatih calon anggota DPRD, anggota DPRD, ya. Kita punya sekolah itu kita bisa kelas-kelas terbatas, ya. Kemudian tentu berbayar, ya. Lalu LSN juga menjadi konsultan bagi beberapa pemerintah daerah, ya. Kita ada kontraknya ad hoc, ada yang kontraknya tetap 5 tahunan, itu bisa kita lakukan itu. Itu LSN. Kemudian LSN juga itu secara profesional itu menjadi tim pakar, menyediakan tim pakar bagi pemerintah daerah. Baik penyusunan APBD, RPJMD, RKPD, APBD itu kita lakukan. Itu di LSN. Nah, LSN juga di dalam core CV-nya itu saya ikut investasi. Ya, bergerak di bisnis komoditas pertanian. Termasuk peternakan juga ikut itu. Kenapa saya pilih itu? Jadi kalau tidak saya memperkuat model bisnis, core bisnis fundraisingnya, maka saya tidak bisa menjalankan hal-hal idealisme saya tadi untuk pengabdi untuk desa, gitu ya. Bahwa pilihan berdesa itu adalah pilihan ideologis dan ideologis itu butuh dukungan sumber resources ya. Yang ini saya harus cari juga dengan cara-cara yang menurut saya yang sifatnya empowering ya, memanusiakan manusia lah. Jadi tidak menggunakan cara-cara pemburu rente gitu menurut saya. Itu gitu. Ini menarik. Jadi LSN itu punya metode Mas. Ini salah satu yang saya lakukan dan saya belajar dari game ini soal itu. Ya, dan saya belajar betul dari game ini. Ketika kuliah dulu, bahkan orang mencap senior-senior saya mencap saya itu sebagai seminaris. Di mana ada seminar, di situ ada saya. Ya, saya datang ke sana karena disitulah banyak pengetahuan. Kita bisa mengenal banyak orang, tokoh-tokoh nasional ada di situ, para pemikir dan itu bisa dapatkan gratis. Kemudian selain makan gratis, ilmunya gratis kalau datang seminar kan, itu zaman dulu. Ya. Nah, saya praktekkan di LSN. Cara saya, kemudian orang supaya tahu di LSN ketika di suatu daerah atau kemanapun saya dimulai dari melakukan seminar gagasan. Diseminasi gagasan melalui seminar gagasan. Jadi misalnya, saya datang ke Temanggung misalnya begitu, misalnya dikasih ruang ke Temanggung, maka saya harus mempersiapkan resources, konsep gagasan kerjasama dengan Temanggung dan itu dibiayai oleh kami LSN untuk apa? Seminar gagasan tentang membangun Temanggung dari desa atau desa membangun Temanggung atau Temanggung membangun desa misalnya begitu. Dia mengundang bupati atau tokoh-tokoh atau pejabat-pejabat yang sesuai dengan tematik itu pertama. Tujuannya apa? Biar orang tahu bahwa LSN punya gagasan yang mau dijual, mau ditawarkan. Ya gitu. Jadi bukan hanya datang-datang minta proposal lagi, enggak. Ada proses itu. Nah, saya belajar dengan beberapa lembaga internasional sebenarnya. Konsep seperti itu. Kenapa? Bahwa di Indonesia itu yang namanya gagasan, ide itu belum punya nilai yang bisa disahamkan. Tapi kalau orang luar negeri, saya punya teman dulu di UNDP, beberapa NGO internasional, lembaga internasional itu, UN Habitat itu juga mengatakan begini. Indonesia tuh tidak menghargai katanya para pemikir, orang punya ide. Di luar itu, ide saja sudah sahamnya sudah 2%. Sudah dikapitalisasi bisa. Indonesia belum. Nah, saya memahami itu, mempraktikkan itu sebenarnya. Bahwa yang namanya gagasan itu mahal. Tetapi bagaimana gagasan itu bisa punya nilai, profit, maka dia harus dipentaskan. Dia harus diuji. Dia harus diseminarkan. Dia harus mendapatkan kritikan, masukan. Dia diuji lah gitu ya. Maka LSM melakukan itu. Pertama mendirikan LSM saya rutin melakukan seminar gagasan. Khususnya soal desa dulu. Setelah desa, saya gagasan tentang memperkuat parlemen. Ya, sebagai lembaga politik representasi masyarakat. Ya itu. Itu saya lakukan itu. Nah, setelah itu banyak
kolega atau istilahnya klien atau pemerintah daerah mitranya LSM tadi itu yang punya interest akhirnya gitu. Oke, tolong dong kami dibantu, bisa gitu. Nah, kami punya bagaimana riset soal penyusunan RPJMD, ya kan, APBD, RKPD, perencanaan daerah gitu. Saya terlibat, itu kita lakukan. Dan saya beruntung karena punya teman-teman baik di GMNI maupun di luar GMNI, teman-teman dosen yang secara keahlian mereka punya, saya bisa mengundang mereka jadi tim ahli saya di LSN. Nah, itulah jasa konsultan yang saya lakukan. Ya, saya 2009 saya dirikan, 2010 saya belum bisa ngapa-ngapain, 2011 saya butuh waktu 3 tahun pasang surut. Dan itu saya ngalami. Kemudian saya nikah 2011, kemudian punya anak 2012, anak saya sakit. Perusahaan, lembaga yang saya bikin ini belum bisa ini. Dan saya harus ngamen kemana-mana. Kalau begitu, artinya menjual gagasan. Ya, saya yang jual gagasan gitu ya. Tapi babat alas tadi menurut saya bisa mulai panen itu, kalau orang bilang panen bisa merasakan hasilnya itu karena saya konsisten ya. Konsisten, fokus, kemudian apa gagasan tadi soal desa tadi ya. Itu 2013 sampai ke 2014 itu sudah mulai. Orang sudah mulai tertarik. Oh, karena itu menjelang lahirnya undang-undang desa. Prosesnya kenapa kemudian pecah di 2014 itu undang-undang desa dan LSN juga ada di dalam peta jalan itu gitu ya. Jadi proses mengadvokasi undang-undang desa ini kan bukan hal yang pendek ya. Sejak 2001 ya 2001 terus melakukan itu untuk memisahkan undang-undang 2299 tadi di dalamnya mengatur pemerintah daerah, desa dan pemilu. Kemudian undang 32 ini harus dipisahkan. Desa harus undang-undang sendiri, pemilu undang sendiri, pemerintah daerah undang sendiri. Undang-undang 32 2004 menurut kami saat itu para penggiat desa ini tidak membela desa. Hanya bicara kebaikan negara terhadap desa. Lalu saya dengan guru saya Pak Sutoro Eko kemudian mengajari saya banyak hal selama di APMD dengan teman-teman saya di Lapera saat itu. Kita beranikan diri. Saya dilibatkan juga saat itu bagaimana mengkaji soal dana desanya di dalam menyusun naskah akademik undang-undang desa. Proses itu. Sembari saya mendalami betul kemana arah undang-undang desanya. Karena saya mempelajari kedalaman naskah akademik undang-undang desa tadi itu. Nah, 2014 lalu kemudian ketika undang-undang desa itu ditetapkan, kemudian ini berkah bagi desa karena di situ disebutkan desa mendapatkan alokasi 10% dari APBN. Kalau di rata-rata 1M lah gitu. Selain itu desa juga mendapat ADD, alokasi dana desa dari kabupaten 10% dari APBD. Tentu ini tantangan bagi desa juga. Ada anggaran, tapi punya nggak pengetahuan mereka merencanakan mengelola anggaran ini. Lalu LSN hadir di situ, mendampingi mereka, mengadvokasi mereka. Ini yang kemudian LSN jadi punya panggung besar akhirnya. Karena saat itu tidak banyak memang lembaga-lembaga yang punya core-nya bicara soal desa tadi itu. Nah, LSN punya panggung puncaknya itu 2014. Terbuka lebarnya itu di 2014, ada ruang di situ. Saat itu kebetulan saya juga secara personal di luar LSN direkrut menjadi master training ya untuk TOT bagi seluruh tenaga pendamping desa se-Indonesia saat itu. Akhirnya saya memiliki jaringan situ beberapa daerah yang kemudian dengan gagasan yang saya miliki, LSN miliki sekaligus menjadi pengkritik sebenarnya Kementerian Desa apabila ada kebijakan-kebijakan yang tidak sesuai dengan kondisi empiris. Kemudian saya ada pada posisi meluruskan sebenarnya biar undang-undang desa ini tidak diamputasi oleh permennya, peraturan menterinya. Itu saya kira LSN akhirnya punya ruang di situ ya gitu. Saya tambahkan dulu. Jadi gini. Karena saya suka nulis dulu. Jadi dulu sampai bikin blog. Nah, blog lupa password dan lain-lain nggak bisa. Akhirnya bikin website.
Jadi banyak klien itu, saya sebutnya banyak orang itu tahu itu dari membaca tulisan. Ya, saya pernah nulis misalnya di apa namanya, di blog, kemudian Edu Akademia, nulis lepas di situ, kemudian bikin website. Akhirnya banyak saya nggak tahu dari mana tiba-tiba telepon, komunikasi, kirim email, bangun komunikasi. Nah, yang luar Jawa, saya ingat saat itu saya datang ke Dompu sama Sumbawa Barat, ya. Sumba saat itu saya dan beberapa teman-teman di APMD melakukan pendampingan, memberikan pemahaman dan penyusunan RPJMDes di 65 desa di Sumba Tengah saat itu. Itu tahun 2015 itu ya. Setelah 1 tahun implementasi Undang-Undang Desa. Dari proses di Sumba Tengah itu saya mendapatkan pengetahuan empiris lapangan. Ya, bagaimana kerumitan yang dihadapi oleh masyarakat, oleh pemerintah desa, bahkan oleh pemerintah daerah di dalam memahami, melaksanakan Undang-Undang Desa. Itu kan tantangan itu. Nah, belajar dari Sumba Tengah itu setelah kita melakukan pendampingan, saya keliling 65 desa tadi itu, melatih mereka, hidup bersama mereka, merancang perencanaan desa yang berdasarkan potensi dan tematik desa. Kemudian saya juga ikut ke Dompu ya, kenal dengan beberapa desa di Dompu, sampai mereka juga pernah ke Jogja, belajar untuk istilah kita ATM, amati tiru modifikasi. Setelah dari Dompu ke Sumbawa Barat, lalu kemudian ke Pegunungan Bintang, Papua, kemudian masuk ke Wamenang, ke Biak, kemudian ada banyak sekali saya kira. Desa-desa di Manggarai juga ada yang kita dampingi gitu prosesnya. Nah, proses pendampingan kita tidak long time. Jadi 6 bulan, 1 tahun, kemudian transformasi itu jangan sampai menciptakan tergantungan. Itu prinsipnya. Nah, istilahnya tadi kan kalau terlalu lama jadinya eksploitatif. Ya, kita menghindari itu. Ini yang menurut saya yang paling spiritual itu ya, yang kadangkala ya saya sedih gitu ya. Kemudian ya sangat emosional ketika saya melihat pemerintah atau negara gitu ya, pemerintah daerah, provinsi, kabupaten membuat kebijakan itu yang justru membunuh desa gitu ya, membunuh hakikat berdesa. Sampai hari ini saya selalu mengatakan bahwa saya bela desa jaga Indonesia gitu ya. Karena begini, proses hari ini, proses liberalisasi politik dan ekonomi hari ini, ya itu mengerikan. Ya, kita lihat bagaimana hancurnya tatanan sosial kita dengan demokrasi direct, ya demokrasi langsung, ya kayak begitu. Lalu kemudian dan saya termasuk sebenarnya menolak kalau di desa itu ada pemilihan pilkades langsung. Itu sangat merusak sekali. Saya nggak tahu kapan, mudah-mudahan ini bisa, kita sedang mendorong kalau terjadi revisi Undang-Undang Desa itu satu. Karena saya selalu mengatakan desa itu adalah benteng terakhir peradaban Republik ini. Ya, ketika sekarang lihat di pusat-pusat perkotaan, ya di pemerintahan kita mengalami liberalisasi sosial, perilaku sosial masyarakat yang sangat individualis kan begitu. Jangan sampai desa ini rusak gitu ya. Maka saya mengilhami betul, mendalami, mengimplementasi betul ketika pernyataannya Bung Karno mengatakan bahwa nasionalisme kita itu dibangun berdasarkan fondasi etno-nasionalisme. Nah, saya mencoba memeras lagi itu bahwa semangat etno-nasionalisme tadi adalah semangat keberagaman, semangat adanya peradaban di desa tadi itu yang kemudian ini harus dirawat, ya bara apinya gitu, nggak boleh dipadamkan. Nah, saya tarik, kalau di dalam narasi teknokrasinya, dalam sistem kita bernegara, itu di mana? Lokusnya, ya di desa. Saya memahami nasionalisme, mempelajari betul tentang marhainisme, yang percakapan ideologinya, lalu kemudian ketika ditanya kepada kader Gemeni, di mana lokusnya secara kontemporernya, isme dari marhainisme. Saya mengklaim diri bahwa isme dari marhainisme hari ini ada di desa. Ya, bahwa ketika perjuangan nilai bagi para petani yang ada ismenya dengan marhainisme, ya ini hanya sektoral menurut saya, parsial. Atau buruhnya, atau para buruh taninya, atau orang kaum miskinnya. Ini kan harus direkatkan.
Jadi jangan mengkerdilkan isme marhainisme, karena Soekarno ini dari relasi percakapan dengan petaninya, dia menaikkan derajatnya menjadi isme kan, menjadi idealisme. Masa kita kader-kader para pejuang pemikir mau mengkerdilkan hanya membela parsial dari isme marhainisme tadi itu. Maka saya menasbihkan bahwa isme dari marhainisme di era kontemporer hari ya ada di desa. Itulah kemudian menjadi komitmen saya perjuangan desa, sampai kapanpun saya akan memperjuangkan desa. Tapi satu sisi saya merasa miris gitu ya. Tidak banyak kader-kader Gemeni yang mengaku diri nasionalis, yang mengaku diri marhainis, kemudian punya sense of crisis terhadap kepedulian terhadap desa hari ini, bahwa desa butuh dibantu, desa butuh dibela, desa butuh dijaga. Kalau mau menjaga republik ini cukup jaga dengan desa. Karena disinilah kemudian kekuatan basis sosial. Ya, kita pernah dengar, bahkan punya film soal The Last Samurai, identitasnya Jepang itu samurai kan begitu. Identitas kita hari ini apa? Ya desa. Ya. Contoh misalnya begini, kita COVID kemarin. Lalu kemudian kita dihadap dengan persoalan ekonomi, bahan pangan ketika orang di lockdown semua. Siapa yang paling kuat? Orang desa. Orang desa dengan ujung tetangga bisa mengatakan, Le, masih punya beras nggak? Ini saya punya beras kalau nggak ada. Ini ada sayur, ada lain-lain. Gerakan itu masif akhirnya menjalar ke kota. Tetapi ini tidak diproteksi. Justru ini mau dihekotasi. Kenapa saya bilang tidak diproteksi? Negara itu hadir, dia sebagai regulator, dia punya fungsi protektor. Ya, bukan eksploitasi. Apa yang proteksi? Nilai-nilai tatanan sosial dan peradaban inilah yang kemudian harusnya diregulasi, diproteksi, dijaga gitu ya. Jadi maka saya di LSN bahkan secara pribadi selalu mengkritik sebenarnya apa yang dilakukan oleh Kementerian Desa ya. Misalnya begini. Setiap tahun Kementerian Desa membuat peraturan desa tentang prioritas dana desa. Bahkan ada banyak produk peraturan menteri itu justru mengamputasi undang-undang desanya. Justru menegasikan prakarsa masyarakat desa. Contoh, di desa Temanggungmu misalnya, sudah berdarah-darah masyarakat desa di desamu bermusyawarah tentang apa yang mau dibangun besok melalui dana desa. Apakah ini bisa template ini hasil musyawarah prakarsa tadi bisa dieksekusi? Nggak bisa. Kalau bertentangan dengan permendesnya, bertentangan dengan aturannya, siskudesnya, ini nggak bisa dieksekusi. Ini yang menurut saya jahat. Kenapa jahat? Karena dia mengingkari asas rekognisinya desa. Apa rekognisi? Pengakuan negara terhadap desa. Ini harus dilawan. Nah, saya ada pada jalan ideologi itu sebenarnya. Jadi hanya secara sumir memang saya tidak mengatakan bahwa membela desa itu membela marhainis. Tapi saya mengatakan bahwa isme dari marhainisme itu adalah desa hari. Maka bagi kelompok nasionalis, kelompok marhainis menurut saya, kalau mau memperjuangkan tentang ideologi tadi itu, desa adalah benteng terakhir menurut saya yang harus kita secara konsolidatif gitu ya. Petani ketika dihadapkan kurangan pupuk, kita ngomongnya parsial. Petani ketika tidak ada bibit, kita ngomongnya parsial. Ngomongnya tentang teori ekonomi. Lupa ideologinya, lupa ajaran Bung Karno-nya. Ya. Etnonasionalisme tadi itu, peradabannya tadi itu, negara tidak hadir. Jadi ada terkesan hari ini bahwa desa itu mau ditukar gulingkan dengan dana desa. Ini yang kemudian kita sedang melakukan perlawanan sebenarnya. Terkesan bahwa setelah kasih dana desa 1M ya sudah, kami kan sudah ini. Itu terkesan tukar guling. Dan itu bukan negara hadir di tengah rakyat namanya, tapi uang dihadirkan tengah rakyat sebagai mekanisme transaksi tukar guling. Itu menurut saya gitu. Ya, jadi imajinasi saya yang pertama dianalisis menggunakan sistem kenegaraan, ketatanegaraan ya. Kedepan kalau siapapun presidennya menurut saya harus dirubah itu. Jadi Kementerian Desa itu asli Kementerian Desa. Jadi jangan lagi digabung Kementerian Desa, PDT dan Transmigrasi gitu ya. Jadi menurut saya itu mengingkari konstitusinya. Karena di Undang-Undang Nomor 6 itu yang mengurus tentang desa ini adalah Kementerian Desa. Tidak ada PDT dan transmigrasinya. Itulah yang kemudian Kementerian Desa hari ini gagal fokus, ya. Jadi itu satu, gitu ya. Yang kedua adalah
masih dalam perspektif relasi pusat desa, daerah dan pusat ya. Dalam perspektif desentralisasi kita, menurut saya urusan desa ini menurut saya harus ada peta jalan yang konkret ya, seperti yang dahulu Presiden Jokowi periode pertama soal nawacita. Tapi nawacita ini kan hanya salah satu poin membangun Indonesia dari pinggir kayak begitu. Nah, desa ini kenapa di Undang-Undang Desa itu menyebutkan desa atau dengan sebutan nama lain? Harusnya di masing-masing wilayah provinsi, misalnya Sulawesi, NTT, NTB itu punya semacam institusi yang memang perwakilan dari Kementerian Desanya yang sebagai core-nya untuk mengurus, karena masing-masing wilayah ini kan masing-masing tipologi ciri khas desanya. Tidak bisa diukur atau dikelola dengan cara berpikir Jakarta atau Kalibata cara berpikirnya begitu. Jadi dia harus dikelola secara desentralisasi, dikelola dengan relasi dekonsentrasi, dikelola dengan tugas pembantuan, dan kembalikan dikelola dengan cara rekognisi, pengakuan negara terhadap desa. Maka institusi negara tadi itu, pusat itu ada di daerah, tidak dalam rangka mengkooptasi atau lagi mengintervensi, tapi mengakomodasi dan memfasilitasi. Itu yang dalam perspektif hierarki pemerintahan atau bernegaranya. Nah, dalam relasi sosial dengan masyarakat desa ya, jadi LSN selalu mendorong sebenarnya begini. Kalau saya ingin sekali menggunakan papan itu nanti ya. Jadi yang pertama gini, bahwa desa, masyarakat desa, pemerintah daerah itu jangan lagi terjebak pada ritual pemekaran desa. Ini yang saya takutkan ini. Jadi banyak daerah, masyarakat, pemerintah desa dan itu mendorong bahkan menginisiasi ya pemekaran desa. Justru yang kalau mau didukung, LSM itu mengkampanyekan jangan pemekaran desanya, administratifnya. Yang dibentuk itu desa adatnya. Saya orang NTT misalnya. Dari ujung ke ujung NTT berapa puluh kabupaten itu. Justru yang masih pemekarannya itu adalah desa administratif. Padahal kami orang NTT itu adalah hidupnya itu berdasarkan adat. Tidak ada satupun pembentukan desa adat yang diregulasi dengan baik. Ini problem. Begitu juga di Maluku. Begitu juga di Sulawesi Tenggara. Begitu juga Sulawesi Selatan. Ya, adat ini hanya akan menjadi ritual ketika acara atraksi. Tidak menjadi sebuah institusi yang saya bilang tadi bagian dari membangun peradaban. Itu. Yang berikut adalah masyarakat desa harus sadar bahwa pengelolaan desa itu bukan murni pengelolaan governability, kepemerintahan, bukan. Tapi desa itu harus dikelola oleh pendekatan-pendekatan sosial, isu sosial, ya. Itu yang disebut oleh Pak Toro itu menyebut self-government community. Pemerintahan komunitas sebenarnya dia itu. Contoh, di musyawarah desa. Ironi, nggak usah di luar Jawa, di Jogja aja, di Jawa aja. Ya, nanti cek di Temanggung misalnya begitu. Bahwa dulu kita punya jimpitan, ya, punya acara sambatan, acara merti dusun, merti desa misalnya begitu. Yang itu tidak ada perdanya, tidak ada aturannya. Tapi itu bisa dilakukan sampai hari ini. Tapi kenapa di acara berdesa, di tata kelola pemerintahan desa, acara kekayaan, kekuatan sosial budaya tadi tidak pernah ditarik menjadi saripati di dalam praktek kita berdesa. Contoh musyawarah desa. Musyawarah desa kita itu hanya elite capture. Hanya tokoh-tokoh yang diundang. Saya membayangkan musyawarah desa itu konsepnya adalah merti desa atau merti dusun. Tidak ada lagi perwakilan di situ. Jadi siapapun bisa hadir menyampaikan aspirasi dan gagasannya. Bukan hanya soal itu, bahwa di musyawarah desa itu ada orang bisa silaturahmi, bisa tegur sapa, bisa saling tahu komunitasnya. Tradisi itu yang hilang. Hari ini tradisi berdesa kita pure tradisi administrasi berpemerintahan desa, menegasikan cara sosial desanya nggak muncul kan begitu. Gotong royong kita akhirnya harus hilang kok. Apa hilangnya? Kalau nggak dibayar nggak mau gotong royong. Ya, bukan berarti uangnya tidak butuh, tetapi ada sisi-sisi lain
yang kemudian ini bisa menjadi kekuatan. Ini yang menjadi tantangan atau pekerjaan besar LSN yang terus saya kampanyekan. Bahkan saya di beberapa forum di desa, tengah desa saya menyampaikan begini. Di hadapan kabupaten saya bilang begini. Boyo sekali-sekali dibuat peraturan desa. Besok kalau musyawarah desa itu diumumkan di masjid, di gereja, di pasar. Ini masjid kita, gereja kita dijadikan tempat berita duka. Innalillahi wa inna raji'un, telah meninggal dunia A, B, C, D, gak begitu. Coba besok beritanya berita baik di masjid itu. Alhamdulillah, puji Tuhan bahwa besok kita akan menyelenggarakan musyawarah desa. Diharapkan seluruh masyarakat desa kumpul di balai desa, bawa makanan masing-masing, kita bisa makan duduk sama rata di sini, sama rasa bahagia sama-sama membicarakan kemana desa kita ke depan. Ini kan tidak dilakukan. Ya di Merti Dusun, berbondong-bondong orang, bawa teh, bawa kopi, bawa apapun yang kamu punya. Ini kan kekuatan. Itu yang saya bilang membangun peradaban yang hari ini hilang dalam praktek kita berdesa yang dikendalikan oleh Kementerian Desa hari ini. Gitu. Ini yang LSN yang terus melakukan kerja-kerja itu. Gitu. Ini miris ya. Jadi saya udah keliling desa. Jadi ini bukan pernyataan yang subjektif ya. Boleh dicek gitu ya. Simple aja, ketika teman-teman ketemu teman kuliah, tanya, dari mana? Selalu yang disebutkan dari kabupatennya, dari kotanya. Merasa malu, minder ketika menyebutkan, saya dari desa A, desa ini dari Udik Pedalaman. Itu merasa inferior dulu di situ. Merasa inferior. Ketika perasaan itu muncul dan itu dipentaskan ke publik, maka dia tidak punya hope, tidak punya harapan untuk membangun desa. Udah gitu. Maka ini menjadi kekhawatiran saya. Ketika data statistik mengatakan bahwa kita mengalami defisit para petani muda. Karena para petani tidak ada lagi yang mau jadi petani. Ya. Maka saya bisa mengklaim hari ini bahwa kita mengalami degradasi generasi muda untuk mencintai dan membangun desa. Itu hari ini. Maka pesan saya adalah jangan takut untuk kembali ke desa. Jangan tinggalkan desa. Kembalilah ke desa. Anda mau bisnis apapun, mau kelola apapun ada desa. Mau cari apapun. Yang hari ini kita seolah-olah ke desa itu hanya sebagai turisme. Ini yang ironis. Bahwa di desa itu menyediakan banyak potensi. Maka sebagai orang desa, jangan kaget ketika tiba-tiba ada orang luar datang sudah tiba-tiba membangun. Jadi lalu masyarakat desa kita, orang anak muda kita hanya jadi office boy, hanya jadi security di situ, hanya jadi tukang ojek di situ. Dan dia tidak punya keberdayaan bagaimana mengkapitalisasi potensi di desa. Maka saya selalu memberi harapan sebenarnya bahwa desa itu punya segalanya. Yang dia tidak punya adalah generasi muda yang mampu men-skill up kekuatan potensi desa tadi itu. Itu yang hari ini pesan saya bahwa kita baru sadar kemudian ketika desa kita dirampok lalu kita pasang spanduk demo. Petani kita dieksploitasi, kita lahan kita dirobot. Selama ini, hey bro, selama ini di mana? Ya, narasi mau dibangun soal apa kan begitu. Ketika ada pembangunan waduk dan lain-lain, baru kemudian teriak dieksploitasi. Selama ini di mana sense of crisismu di mana? Begitu. Ini pesan yang menurut saya bahwa anak muda jangan takut tinggalkan desa. Maksudnya jangan tinggalkan desa. Ayo kembali bangun desa. Anda mau cari apa saja? Ya, dengan terbukanya mekanisme pasar hari ini menurut saya, Anda mau bisnis apa? Bahkan kalau ada anak muda yang mau joinan dengan SN, duduk di sini 1 minggu atau 1 bulan, kita siap fasilitasi. Anda mau bangun bisnis apa? Kita siapkan bisnis proses sama latih sampai bisnis plan-nya. Itu yang kita lakukan. Bahkan LSN membuka magang sebenarnya. Siapapun mau belajar di sini. Dan bahkan magang itu kita bukan hanya duduk sini. Kita fasilitasi modalnya, cara bisnisnya, bagaimana packaging, repackaging, manufacturing, potensi desa. Itu lakukan itu. Jadi sudahlah. Kalau semua anak muda pengen jadi politisi, pengen jadi birokrat, wah sudahlah. Kita ini mengalami surplus. Saya kasih tahu. Semua APBD se-Indonesia hari ini, kecuali Badung, kemudian TKI, kemudian DKI katakan karena dia ikut Riau ya. Belanja pegawainya rata-rata di atas 60% dari APBD. Katakan APBD kabupaten itu 2 triliun. 60-70% habis untuk belanja pegawai. Artinya
uang itu tidak dinikmati rakyat oleh pegawai. Yang kedua, hari ini mulai 2023 tidak ada lagi rekrut PNS dari jalur perguruan tinggi umum kecuali ikatan dinas. Itu udah jelas itu. Dan saya mendukung itu. Karena kita surplus pegawai, Pak. Surplus pejabat. Minus entrepreneur. Hari ini, Pak, kita itu surplus pejabat, surplus politisi, minus entrepreneur. Maka kalau semua cita-cita ingin jadi politisi, ya apalagi khusus teman-teman GMI ini, cita-cita hanya jadi politisi.